Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi sang anak yang dianiaya, kami sudah terhubung dengan AKP Tri Nawansari, Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang. Terima kasih Bu Tri telah bergabung bersama kami. Kalau melihat kondisi dari sang anak saat ini secara fisik, Bu, khususnya ini seperti apa kondisinya saat ini? Terima kasih. Untuk saat ini kondisi korban sudah membaik, sudah bisa diajak komunikasi dengan yang jaga saat ini, karena yang jaga ini bergantian. Ada yang dari pemerhati anak, ada dari LPA, dari Dinas Sosial Peksos, dari P2T P2A, gitu Mbak. Kalau secara psikologi seperti apa Bu Tri? Apakah anak masih mengalami trauma? Anda melihat seperti itu? Kalau kemarin pada saat dibawa di kantor kami di Polresta Malang Kota, anak memang dalam keadaan trauma. Jadi saat itu dia kalau diajak komunikasi belum begitu beranilah, mungkin masih trauma dengan keadaan yang terjadi menimpa dia. Tapi pada saat didampingi dengan P2T P2A, anak ini komunikasinya sudah enak diajak bicara. Pada saat pertama kali bertemu Bu Tri, kondisi sang anak betulkah sangat memprihatinkan atau seperti apa? Karena kalau kita melihat dari background ceritanya sebelumnya bahwa sang anak begitu disiksa oleh ayah kandung dan juga keluarga tirinya, seperti apa kondisi pertama kali pada saat Anda dan juga Kanit PPA bertemu dengan bocah ini? Mohon izin, pada saat korban dibawa ke PPA Polresta Malang Kota, ke tempat kami, korban memang dalam keadaan mengenaskan karena anak ini usianya 7 tahun tapi mohon izin tidak bisa berdiri, keadaan karena kekurangan gizi, stunting gitu. Jadi pada saat diajak ke kami digendong sama P2T P2A. Artinya bahwa dan luka-luka ya silakan Putri, luka-luka. Dan luka-luka yang pada saat itu kelihatan sekali, di kepalanya ada bekas luka, terus ada di kakinya juga, di dahi sebelah kiri dekat mata itu juga ada masih bekas luka yang belum kering. Terus kemudian ada sulutan rokok juga di sekitar badannya, serta di lidahnya juga ada sulutan rokok. Baik, karena kalau kita dengar sebelumnya pihak keluarga mengatakan anak ini selalu mengambil makanan di rumah. Kalau tadi Anda katakan bahwa kondisinya sang anak pada saat bertemu oleh PPA dalam kondisi stunting, ini agak sedikit bertolak belakang sebenarnya Bu Tri ya. Kalau kita lihat secara kondisi awal, Anda melihatnya seperti itu? Iya betul, kondisi awal saya tanya pada saat dia diserahkan ke bapak kandungnya, pada saat itu umur 3 tahun, dia masih gemuk. Kemudian ikut ke bapak kandungnya dan ibu tirinya selama 4 tahun, anak ini mengalami kekurangan gizi sampai tidak bisa berdiri. Dengan usia 7 tahun, dia tidak bisa berdiri. Jadi harus digendong, hanya duduk aja gitu. Baik, Ibu Tri, pendampingan apa saja yang memang sudah dilakukan oleh Kanit PPA ini? Mohon izin, kalau kita di sini berkoordinasi dengan P2T P2A untuk trauma korban, kita membawa korban ke rumah sakit supaya ada pemulihan dari yang diderita, karena saat ini korban masih dirawat di salah satu rumah sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Kota Malang. Kemudian masih penuh luka-luka, jadi masih taraf pemulihan dan penyembuhan saat ini. Baik, untuk kasus seperti ini Bu Tri, apakah anak akan dikembalikan ke pihak keluarga atau ada mekanisme lain untuk perlindungan sang anak, mengingat bahwa sang anak ini dilukai, artinya masih mengalami trauma oleh keluarganya sendiri? Mohon izin, kalau saat ini ibu kandungnya tidak ada, jadi nanti kita kerjasama dengan Dinas Sosial, dengan Peksos, Pekerja Sosial, P2T P2A, sementara anak ini ditaruh di rumah shelter aman, sementara karena masih pemulihan untuk menghilangkan traumanya, anak ini perlu bantuan dari Dinas Sosial juga. Kira-kira butuh berapa lama didampingi dalam hal ini Ibu Tri?
melihat kondisi anak, nanti kita lihat dulu perkembangannya sampai sejauh mana. Nanti kita perlu bantuan dengan dinas sosial untuk komunikasi selanjutnya. Karena kita belum tahu kondisi anak ini sampai sejauh mana, karena anak kan berbeda-beda melihat kondisi masing-masing. Baik, Ibu Tri, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan AKP Tri Nawangsari, Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang.